Jumpa lagi dengan kami peserta Latsar CPNS Angkatan 19 kelompok 2 dengan saya Wahyu Kurniawati, dengan saya Rizky Ramadan Setiawan, saya Raffi Naswan, saya Rais Omanirawan Profa. Kali ini kami akan membahas isu yang sangat menarik, yaitu ancaman digital di Indonesia, terutama di pemerintahan. Mungkin dari Mas Rafril ada yang ingin dibahas hari ini? Ya, mungkin hari ini kita akan membahas tentang isu yang pernah terdengar mungkin ya teman-teman, yaitu kebocoran data pribadi masyarakat di wilayah negara kita. Bagaimana, ada tanggapan nggak terkait isu itu? Indonesia harus apa sih supaya isu itu tidak terjadi lagi kira-kira? Kalau menurut saya itu kita harus menggunakan analisis 5W1H. Yang pertama, what itu artinya apa yang terjadi. Kebocoran data pemetaan diri masyarakat yang terdaftar dalam layanan pemerintah digital, contohnya aplikasi Peduli Lindungi, data penduduk Dukcapil, data yang bocor meliputi NIK, nomor KK, alamat, dan informasi sensitif lainnya. Data tersebut didistribusikan secara ilegal di platform dark web. Yang selanjutnya adalah siapa aja nih yang terlibat. Jadi ada korban, pelaku, dan pihak yang terdampak. Untuk korban ada masyarakat, data yang tersimpan dalam sistem. Pelakunya diduga oknum internal yang suka meretas eksternal itu. Terus yang pihak yang terdampak itu instansi pemerintah kayak Kementerian Kominfo, Dukcapil, BSSN, masyarakat, dan ASN. Dan when itu kapan terjadi? Kasus ini sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir, dengan insiden terbaru itu pada tahun 2025. Yang selanjutnya adalah di mana terjadi. Lokasi kejadian, server dan database instansi pemerintah, penyedia layanan digital. Dampaknya itu nasional, mengingat cakupan data yang berskala nasional. Lalu mengapa terjadi? Ditinjau dari ada 4 pilar. Yang pertama itu digital skill, kurangnya kompetensi teknis ASN dalam mengelola keamanan data. Yang kedua, digital etik, lemahnya integritas oknum pegawai dalam menjaga kerahasiaan data. Lalu ada digital safety, sistem keamanan yang rentan. Yang terakhir itu ada digital culture, budaya kerja yang tidak memprioritaskan keamanan digital. Oke, baik, terima kasih Mas Madan. Menurut Kak Rais gimana ini? Tadi berarti sudah dijelaskan kurang bagaimana terjadinya kasus ini. Menurut saya sih ya itu sudah bagus ya Pak, dari apalagi mengenai 4 pilar tadi ya. Nah, dimana masyarakat kita ini bisa dibilang sekarang sudah masyarakat digital, tapi masih ada kekurangan. Nah, dimana sekarang masyarakat ini rata-rata foto KTP diupload di sosial media. Tapi di sini ada ini ya, cara pencegahnya, itu dengan cara berpatokan pada 4 pilar literasi tadi, Pak. Ya, yang dimana contohnya melaksanakan digital skill pelatihan keamanan cyber dan sertifikasi potensi untuk ASN, BSSN, BKD, instansi dan instansi terkait. Ataupun kalau tidak, kita meningkatkan pengawasan pada sosial media, di mana masyarakat itu istilahnya dikenakan sosialisasi. Nah, diberikan sosialisasi bagaimana sih cara penggunaan sosial media yang bagus, biar digitalisasi yang sangat makin berkembang ini, Pak. Ya, begitu. Oke, ada ini nggak dari teman-teman, ada nggak rekomendasi terkait gimana caranya menangani contoh isu yang sudah kita angkat? Mungkin izin jawab Pak ya. Rekomendasi dari isu yang kita angkat ini mungkin kita harus dan wajiblah untuk meningkatkan pengawasan kita dan memperkerat peran BSSN dalam mengawasi keamanan data khususnya untuk warga negara Indonesia sendiri ya. Kemudian kita harus berkolaborasi juga dengan kemitraan-kemitraan dari pihak swasta terkait tentang pengamanan teknologi khususnya di bagian data-data pribadi, agar data-data tersebut tidak mudah tersebarluaskan. Dan pastinya kita harus memberikan
pemahaman ke warga-warga kita agar tidak mudah memberikan data pribadinya seperti KTP dan segala jenisnya. Kemudian ya itu ya, kita melakukan sosialisasi. Kita harus memberi sosialisasi khusus kepada masyarakat tentang betapa pentingnya menjaga data pribadi tersendiri. Oke, berarti kesimpulannya kebocoran data pribadi itu merupakan ancaman serius ya ternyata ya, baik dalam instansi maupun juga untuk pribadi masing-masing. Dengan menerapkan rencana aksi berbasis 4 pilar tadi, saya harap juga instansi pemerintah bisa memitigasi resiko dan membangun pelayanan digital yang lebih aman dan terpercaya untuk masyarakat. Karena kadang dari hal sekecil itu pun masyarakat juga bisa hilang rasa percaya kepada pihak pemerintahan, gitu kan? Ya. Baik, jadi mungkin itu tadi diskusi dari kami. Selanjutnya nanti akan kami paparkan ke dalam PowerPoint dan paper. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Basarnas.